Enaknya ngapain ya akhir pekan begini? Makan, Makan melulu. Yang seru dong. dengar dongeng. Kamu bisa? Enggak, tapi kakak-kakak pendongeng yang bisa. Terus kamu bisanya apa? Nyanyi dongeng di hari Sabtu, ceritakan yang seru waktu gembira. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua sahabat Dongkelor? Kembali lagi bersama program Dongeng Keliling Online dari Rumah. Sudah episode 19. Bahagia banget ya ternyata. Sedikit lagi episode ke-20 nih. Nah, menemani kalian semua yang tetap tinggal di rumah, berikut dongeng spesial persembahan pendongeng Kota Makassar. Selamat menyaksikan, duduk yang rapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini kurang kencang, kurang semangat menjawab salamnya Kak Nojeng. Saya ulang ya, jadi yang ada di rumah dijawab salamnya Kak Nojeng dengan semangat dan tentu didasari dengan hati yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dong. Nah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Perkenalkan saya Kak Nojeng, tentunya hadir untuk membawakan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Dan tentunya cerita-cerita yang ada di Dongkelor ini adalah cerita-cerita yang tentunya menginspirasi teman-teman, adik-adik yang ada di rumah. Baik, pada kesempatan kali ini Kak Nojeng akan membawakan cerita tentang si Kancil, cerita yang sebenarnya. Nah, mengapa ada kisah yang sebenarnya? Karena selama ini kita menuduh menuduh si Kancil itu adalah pencuri mentimun. Tapi kisah yang sebenarnya, si Kancil bukan pencuri mentimun dan Kancil tidak nakal, ya. Kisah ini ditulis oleh Kak Ayo dan ilustrasi dari IOQ. Wih, bagus tuh ini caraku membaca. Baik, dan editornya Dewi Vita. Teman-teman sekalian, mau dengar kisahnya? Ayo bersama-sama kita membuka bukunya. Di bagian tersembunyi di hutan timur, ada kebun mentimun yang terhambat begitu indahnya. Tidak hanya indah teman-teman, namun semua mentimun itu juga delicious, lezat. Senangnya, mentimun adalah makanan kegebaran Kancil. Semua mentimun di kebun ini ditanam dan dirawat oleh Kancil. Kancil senang bisa menikmatinya. Tapi apakah Kancil senang menikmati sendiri? Namun, Kancil juga senang jika bisa membaginya kepada teman-teman yang lain. Kancil akan bersenandung untuk mengundang teman-temannya datang ke kebun Kancil. Jika si Kancil bersenandung, ini teman-temannya sudah akrab dengan senandung ini. Ya. Atau ada senandung yang sangat luar biasa diciptakan oleh Kak Ayo. Ayo kita dengarkan bersama-sama. 1,
2, 3. Si kancil anak jujur, suka sekali mentimun. Ayo kita temani, karena dia pemberani. Yeay, jadi si kancil selain jujur juga pemberani. Sekali lagi kancil akan bersenandung. Hem, hem. Lihat, tanah mulai bergetar dan pohon-pohon mulai bergoyang. Siapa yang datang? Tanahnya bergetar, yang memiliki belalai yang panjang, tubuh yang besar. Si gajah bersama dengan dan bersama dengan si kambing hutan dan kerbau hutan. Si gajah membelah hutan, lalu diikuti oleh si kerbau hutan dan kambing hutan. Tidak lama kemudian, si tikus tanah datang mendengar senandung itu. Kini semua hewan yang mendengar undangan dari senandung kancil bersukaria menikmati mentimun yang delicious, lezat. Iya. Tapi apakah hanya yang datang bisa menikmati mentimun yang lezat dari si kancil? Kancil beristirahat dengan hati senang karena semua temannya turut merasa senang. Bagi kancil, sesuatu yang baik perlu dibagi. Kakak Nojeng ulang ya. Ini pesan dari si kancil. Sesuatu yang baik perlu dibagi. Jadi jangan seke atau si baku ya. Harus berbagi kepada temannya. Itu pula yang dilakukan kancil esok harinya. Kancil membagi mentimun yang paling enak ke teman-temannya yang tidak bisa datang. Jadi jangan khawatir teman-temannya kancil ini misalnya ada urusan, ada mengerjakan PR, atau mandi atau membantu orang tuanya dan tidak sempat datang mengikuti atau menghadiri undangan si kancil, maka kancil akan datang membagikan mentimun yang lezat. Seperti itu. Nah, selanjutnya tiba-tiba si kancil kaget ini. Di tepi hutan timur, kancil sangat terkejut. Apa yang membuat kancil terkejut? Waduh, ternyata ada sebuah tempat manusia tinggal. Desa itu terlihat kering dan gersang. Para penduduknya terlihat sedih. Mengapa penduduknya terlihat sedih? Karena tidak bisa tumbuh makanan, tumbuh pepohonan yang dijadikan sumber makanan, tumbuh sayur, tumbuh pepohonan yang mengandung buah-buahan dan sebagainya. Kancil kemudian membagikan sisa mentimun yang dibawanya. Ternyata desa mereka sudah lama dilanda kemarau, teman-teman. Sumber air kini tidak banyak lagi. Tanaman sumber makanan menjadi sulit tumbuh. Kancil merasa sedih apa yang dialami oleh para penduduk desa di tepi hutan timur. Lalu kemudian Kancil berpikir dan Kancil mendapatkan ide yang baik. Diajaknya seluruh penduduk desa masuk ke hutan timur menuju kebun mentimunnya. Kancil membagi mentimun yang ada di kebunnya. Kancil juga mengajari caranya menanam tanaman mentimun, bahkan di daerah yang sedikit air loh teman-teman, seperti di desa mereka, tanaman mentimun bisa tumbuh. Nah, penduduk pun kembali kemudian ke desa mereka. Kancil berpesan kepada mereka. Nah, apa pesannya si Kancil teman-teman? Kancil berpesan kepada mereka, sesuatu yang baik perlu dibagi. Malamnya Kancil kembali terlelap dengan hati senang. Hari ini Kancil telah membuat penduduk desa merasa senang. Berbagi yang baik itu menyenangkan.
Jadi kalau kita berbagi sesuatu yang baik, insya Allah hati kita juga turut senang. Berbulan kemudian, Kancil kembali ke desa di tepi hutan timur. Pohon mentimun mulai tumbuh subur di desa itu. Akan tetapi, ada pohon mentimun yang tidak tumbuh subur, teman-teman. Di beberapa kebun penduduk itu, itulah yang membuat si Kancil merasa heran dan sedih. Ternyata, cek per cek, beberapa penduduk desa memberi pagar di sekeliling sumber air itu, agar tidak ada yang mengambil air. Seke tong itu, si baku tong itu yang punya sumber air nih. Bahkan kebun mentimun yang subur juga diberi pagar. Mereka tidak mau berbagi. Kancil sedih melihat itu. Kancil kemudian berusaha membongkar pagar yang mengelilingi sumber air dan kebun mentimun itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Kancil ini dituduh pencuri. Disangka Kancil ingin mengambil mentimun petani itu. Akhirnya Kancil kemudian dikurung, teman-teman. Dalam sedihnya, malam itu Kancil memutuskan untuk melakukan sesuatu. Kancil kembali bersenandung. Teman-teman masih ingat senandung si Kancil tadi waktu mengundang teman-temannya? Gajah, kerbau hutan, kambing hutan, dan lain sebagainya. Masih ingat? Kalau sudah agak lupa, Kak Nojeng ulangi nih senandung si Kancil. Sekali lagi ya. Apa yang kemudian terjadi? Dari arah hutan timur yang selalu hujan, air mengalir. Air datang dengan derasnya melalui jalan yang baru saja dibuka oleh si gajah, kerbau hutan, dan kambing hutan serta tikus tanah. Lalu kemudian pagi harinya, sebuah sungai dari hutan timur mengalir, membelah desa. Penduduk desa senang sekali. Tapi selain mereka senang, mereka juga heran. Kok tiba-tiba ada sungai berair jernih untuk semua kebun mentimun. Mereka juga lupa akan si Kancil. Hingga sekarang tidak banyak yang tahu kisah sebenarnya, kisah si Kancil. Nah, seperti itu kisah sebenarnya si Kancil yang selama ini kita tuduh pencuri, selama ini kita tuduh anak nakal. Sebelum kita tutup, ayo kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Si Kancil anak jujur, suka sekali mentimun. Ayo kita temani, karena dia pemberani. Yeay, hidup Kancil dan hidup teman-temannya, serta hidup penduduk desa yang senang berbagi. Saya Kak Nojeng serta seluruh kru yang bertugas sedang kelor mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena membagikan sesuatu kebaikan juga tergolong kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Kak Isti jadi sedih. Ternyata selama ini kita sudah salah sangka pada Kancil. Padahal dia adalah pahlawan. Apa sih yang membekas di ingatanmu dari dongeng yang dibacakan oleh Kak Nojeng tadi? Kalau Kak Isti paling terkesan dengan kalimat sesuatu yang baik perlu dibagi. Nah, kalau kamu yang mana? Kebaikan apa sih yang sudah kamu bagikan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dongkelor, masih setia di rumah? Tentu setia dong, harus. Nah, hari ini Bunda Sri akan mendongeng buat teman-teman yang masih setia di rumah.
Saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang putri yang baik hati. Siap untuk mendengarkan? Kita mulai ya. Ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat baik hati. Mereka hidup dengan makmur dan sejahtera. Kerajaan itu dipimpin oleh Raja Arya. Raja Arya mempunyai seorang putri yang bernama Putri Jelitani. Dia adalah putri yang sangat baik hati. Dia sayang terhadap semua warganya. Putri Jelitani adalah seorang gadis yang sangat cantik. Suatu hari di kerajaan itu terjadi bencana yang sangat dahsyat. Kemarau yang panjang membuat rakyat sangat menderita. Melihat kejadian itu, raja lalu berpikir, wah, kalau begini wargaku pasti akan sangat menderita. Aku harus berbuat sesuatu. Raja lalu pergi menemui seorang peramal. Raja berjalan sangat jauh. Ketika sampai di tempat peramal itu, raja lalu menceritakan apa yang terjadi di kerajaannya. Peramal itu lalu menjawab, Baginda, jawaban dari masalahmu ada dalam mimpi putrimu. Pulanglah, engkau pasti akan mengetahui jawabannya. Jawaban dari itu ada dalam mimpi putriku. Iya, Paduka. Raja lalu pulang kembali ke kerajaannya. Ketika sampai di kerajaannya, Putri Jelitani membawakan air minum buat ayahnya. Ayah, engkau pasti sangat haus. Engkau sudah melakukan perjalanan panjang. Minumlah air ini. Terima kasih putriku. Putriku, aku ingin bertanya, apakah kamu pernah bermimpi? Aku belum pernah bermimpi, Ayah. Lalu Putri Jelitani pergi beristirahat ke peraduannya. Ketika malam tiba, benar apa yang dikatakan peramal itu. Putri Jelitani bermimpi dia kedatangan seseorang. Dia kedatangan ibunya yang sudah lama pergi. Ibunda, aku sangat rindu kepadamu. Iya putriku, ibu juga rindu kepadamu. Ibu akan memberitahu bahwa jawaban dari malapetaka yang menimpa kerajaan kita ada jika seseorang gadis dengan rela menceburkan diri ke dalam lautan. Putri Jelitani kaget. Aku bermimpi. Dia lalu berlari ke tempat ayahnya, menceritakan semua kejadian di dalam mimpinya. Esok hari, raja lalu mengumpulkan semua rakyat di kerajaan itu. Raja lalu berkata, rakyatku, malapetaka ini akan segera berakhir jika ada seorang gadis yang dengan rela menceburkan diri ke dalam lautan. Gadis di kerajaan itu tidak ada yang mau. Mana mau aku? Aku tidak mau menceburkan diri. Karena tidak ada yang mau, Putri Jelitani lalu maju ke dekat ayahnya. Ayah, aku siap menceburkan diri ke dalam lautan itu demi kemakmuran rakyatku. Putriku, sadarkah kamu? Kamu adalah anak satu-satunya dari saya. Kamu tidak boleh menceburkan diri ke dalam lautan. Tidak apa-apa, Ayah. Yang penting rakyat semua bisa merasakan nikmatnya air hujan yang turun untuk menyelesaikan kemarau ini.
Dengan berat hati, raja lalu mengizinkan putrinya menceburkan diri ke dalam lautan. Putri Jelitani lalu mendekati tebing. Dia siap untuk menceburkan diri ke lautan. Ayah, jika aku punya kesalahan, tolong maafkan aku ya. Aku akan terjun ke lautan. Dan Putri Jelitani terjun ke lautan. Dan benar apa yang dikatakan mimpinya. Tidak lama awan menjadi hitam dan guntur bersahut-sahutan pertanda hujan akan turun. Raja sangat sedih. Dia pulang kembali ke kerajaannya. Malamnya raja tertidur dan dia bermimpi ketemu istrinya. Baginda, jika engkau menginginkan anakmu, pergilah kembali ke tebing itu. Anakmu selamat, ditolong oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Raja lalu terbangun. Wah, benarkah ini? Lalu dia mengumpulkan rakyatnya kembali ke tebing yang tadi. Dan benar saja, di sana telah menunggu seorang putri. Dan ternyata betul, dia adalah Putri Jelitani, putrinya. Nah, teman-teman, Putri Jelitani ditolong oleh Allah yang Maha Kuasa karena kelembutan dan keramahan hatinya. Nah, teman-teman, cukup sekian dongeng dari Bunda Sri. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Salam Dongkelor. Wah, Kak Isti selalu suka mendengarkan cerita rakyat. Dari cerita rakyat, kita bisa mendengarkan kisah yang seru dan juga hikmah yang mendalam. Dari cerita rakyat juga, kita bisa kenal loh berbagai budaya yang beragam. Tahu tidak, kalau ternyata kisah tentang Putri Kemarau yang dibawakan oleh Bunda Sri tadi membuat Kak Isti tergugah. Mengapa tidak? Seorang putri ternyata juga bisa jadi pahlawan. Tentu dengan caranya sendiri. Kalau kalian tadi menyimak, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan dari Kak Isti. Pertanyaan yang pertama, siapakah nama asli dari Putri Kemarau? Pertanyaan yang kedua, apa sih nasihat dari penasehat kerajaan kepada sang raja? Jangan lupa ya untuk tulis komentar kalian di kolom komentar. Komentar terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik dari Dongkelor. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih, Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya.
Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating, jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner-kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian yang dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dongkelor episode ke-19. Jangan lupa ya untuk tetap nonton tayangan Dongeng Keliling online dari rumah. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komen-komen. Bagikan ke seluruh keluarga, teman, dan sahabat kalian yang tercinta. Jadi, kalau tidak penting Ji, di rumah mati. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati nan ikhlas, sopan dan santun.